Selamat malam teman-teman ya. Pada malam ini saya akan sharing mengenai emas kembali. Ya, kita share screen-nya dulu ya guys, biar lebih jelas. Ya, jadi pada malam ini saya akan sharing mengenai deteksi emas palsu ya. Emas palsu itu apa itu guys? Emas palsu itu kan emas yang dibuat dengan tidak wajar ya. Di dalamnya bisa jadi bukan emas. Kemudian disepuk atau dilapisi emas. Bisa juga emas muda disepuk dengan emas yang kadarnya lebih tua ya. Jadi maksud di sini adalah untuk mencari keuntungan. Ada niat dari si pelaku untuk mencari keuntungan. Jadi tidak diungkapkan apa yang ada sebenarnya pada kondisi barang tersebut ya. Nah, emas palsu ini bukan masalah yang khusus ya. Jadi masalah emas palsu ini ya sudah dari dulu ada ya. Jadi memang kejahatan dari dulu selalu ada. Apalagi sekarang ini kan emas lagi tinggi-tingginya ya. Malah mengundang orang untuk berbuat jahat mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi emas palsu termasuk dalam golongan penipuan yang merugikan banyak orang. Ya, mudah-mudahan pada malam hari ini kita belajar bersama ya untuk menghindari adanya emas palsu yang dapat merugikan finansial kita. Yang misalnya kita tujuannya membeli emas dengan kadar 22 dengan membayar misalnya 5 juta, ternyata yang saya beli dijual lagi hanya harga 500.000 ya karena di dalamnya bukan emas. Itu kan sesuatu yang merugikan kita semua. Dan saya berdoa semoga orang-orang sudah menghilangkan niat jahat untuk menipu sesama ya. Karena itu perbuatan yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Emas asli itu sifatnya padat ya. Padat dalam artian kepadatannya tinggi atau biasa dinamakan berat jenis atau kepadatan emas. Emas itu kepadatannya atau berat jenisnya sekitar 19,32 ya. Jadi kepadatan ini bisa digunakan untuk menguji kadar emas. Misalnya ada logam, apabila kita uji dengan berat jenis ternyata hanya ketemu 10, itu berarti bukan emas murni ya. Misalnya ketemu 15, itu juga bukan emas murni. Jadi apabila untuk emas murni itu bila ketemu 19,32 ya. Kemudian emas itu mempunyai konduktivitas panas yang tinggi dan juga mempunyai konduktivitas listrik yang baik ya. Konduktivitas emas sekitar 45 ya. Biasanya ranknya itu 43 sampai 45 ms per m atau mikrosimen per meter. Sedangkan tembaga konduktivitas listriknya mencapai 59 dan perak mencapai 63. Alat yang menggunakan konduktivitas listrik untuk menentukan kadar emas ya. Misalnya ada alat yang namanya sigma scope ya. Ini alat
bekerja berdasarkan mengukur konduktivitas listrik dari logam ya, terutama emas, perak, tembaga. Untuk baja konduktivitas listriknya sekitar 17, tungsten 18. Jadi apabila ditemukan dengan kita menggunakan alat yang namanya sigma scope, hasilnya 43 sampai 45 itu bisa dipastikan emas murni ya guys. Kemudian kita juga bisa melihat warnanya ya. Warna emas kan kuning kemasan ya. Apabila warnanya hitam ya itu kemungkinan besar bukan emas. Warnanya lain ya misalnya biru ya jelas bukan emas. Dan kita juga harus memahami sifat-sifat emas yang lain, misalnya lunak ya. Emas itu lunak, jadi apabila digosokkan ke batu uji akan mudah menempel. Berbeda dengan yang namanya stainless steel. Stainless steel itu kan warnanya putih ya. Itu biasanya untuk para penilai emas yang belum berpengalaman akan keliru ya untuk membedakan antara emas putih dengan stainless steel ya. Kadangkala emas apa? Kadangkala yang namanya stainless steel dinilai sebagai emas itu padahal beda apabila kita me- mengujinya dengan faktor kekerasan ya. Kalau stainless steel itu digosokkan ke batu uji akan terasa licin dan tidak mudah menempel karena memang kekerasan dari stainless steel itu di atas batu uji, jadi digoreskan ke batu uji tidak ada guratan yang menempel. Ada beberapa teknik sederhana untuk mendeteksi emas palsu ya, seperti penggunaan magnet. Seperti yang kita ketahui bahwa emas tidak tertarik oleh magnet. Jika emas atau maksudnya jika logam tertarik magnet sudah dipastikan bukan emas ya. Jadi menurut referensi logam yang bisa tertarik oleh magnet itu jenis baja, nikel dan kobal ya. Emas itu sifatnya dia magnetik atau tidak tertarik magnet. Dan sedangkan logam yang tertarik magnet itu dinamakan ferromagnetik. Yang tadi diantaranya adalah baja, nikel, dan kobal. Dan ada logam juga yang tertarik oleh magnet dengan lemah ya, yang namanya paramagnetik. Contohnya logam palladium. Kemudian kita uji dengan asam nitrat ya. Nah, ini asam nitrat ini yang biasa digunakan oleh tukang-tukang emas ya, yang di pinggir jalanan, di dekat toko emas itu biasanya mereka membeli emas dan mengujinya dengan asam nitrat ya. Emas itu sifatnya tidak larut dengan asam nitrat. Apabila ada yang bereaksi itu berarti campurannya. Kemudian pemeriksaan kekerasan ya, yang tadi ya, apabila emas atau logam yang digoreskan ke batu uji akan mudah menempel ya. Kemudian kita juga harus memahami teknik-teknik yang lain ya, misalnya kita menaruh kepercayaan kepada si penjualnya ya, kita perlu mempercayai penjualnya ya dengan cara ya misalnya kwitansinya ya, kwitansinya kita perhatikan juga ya ketika kita akan membeli emas, tokonya ya misalnya kita mencari toko yang terpercaya, itu toko yang memang misalnya brandnya bagus, konsumennya banyak, dan tidak ada komplain-komplain atau berita-berita komplain tentang
keadaan toko tersebut ya. Nah, ini penipuan umum. Beberapa penipuan umum melibatkan percampuran emas asli dengan logam lain atau menggunakan lapisan emas tipis pada logam lain. Untuk mengetahui tanda-tanda ini akan membantu Anda menghindari penipuan. Jenis emas palsu seperti disebutkan di muka ya, itu ada emas sepuhan ya. Itu bagian dalamnya bukan emas, kemudian dilapisi emas dengan metode electroplating. Kalau di luar negeri biasanya perhiasan electroplating ditandai dengan gold plate ya. Nah, kalau di sini malah disembunyikan ya dengan tujuan mencari keuntungan ya. Nah, langkah-langkah perlindungannya bagaimana ya agar kita tidak terkena atau tertipu dengan adanya emas palsu ya. Yaitu selalu beli emas dari penjual yang terpercaya ya. Maksudnya kita kalau membeli emas itu pada toko yang memang terpercaya, toko yang brandnya bagus, toko yang konsumennya banyak, toko yang tidak ada atau terdengar adanya komplain pernah menipu konsumen. Lakukan pemeriksaan teliti sebelum membeli. Ya, tadi ya, teliti barangnya ya, dengan pengujian misalnya dengan magnet, dengan uji asam, dengan konduktivitas listrik, dengan kekerasan, dan juga lihat visual dari logamnya ya. Visual itu bisa diperhatikan ciri-cirinya ya di bagian permukaan ya. Jangan ragu untuk menggunakan bantuan profesional jika Anda ragu dengan keaslian emas yang Anda beli. Ya, untuk teman-teman yang belum bisa menguji kadar emas, jangan ragu menggunakan bantuan tenaga ahli ya. Saya juga bersedia membantu ya apabila ada teman-teman yang ingin menggunakan jasa pengujian kadar emas agar nantinya tidak tertipu ya. Ya, mungkin hanya sampai di sini ya, teman-teman, sharing malam ini ya. Kesimpulannya, mendeteksi emas palsu membutuhkan pengetahuan dan kewaspadaan. Dengan memahami dengan memahami sifat-sifat emas asli dan teknik deteksi, Anda dapat menghindari penipuan dan melindungi investasi Anda. Terima kasih ya, guys. Semoga dengan sharing yang singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.